Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldiansah dari Prodi Ilmu Kelautan. Saya ingin mempresentasikan materi prosedur pelaksanaan studi AMDAL. Prosedur pelaksanaan studi AMDAL meliputi penapisan, pengumuman, pelingkupan, penyusunan KA ANDAL, penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL, serta persetujuan kelayakan lingkungan. Pertama, penapisan. Penapisan AMDAL adalah proses awal untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Penapisan ini dilakukan untuk menyaring proyek yang berpotensi berdampak besar pada lingkungan. Tujuan penapisan AMDAL. Yang pertama, menentukan apakah suatu kegiatan wajib menyusun AMDAL. Yang kedua, menilai awal apakah suatu proyek memerlukan studi AMDAL. Dan yang terakhir, menyaring proyek yang berpotensi berdampak besar pada lingkungan. Cara melakukan penapisan AMDAL. Menggunakan daftar positif yang ditentukan dalam keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Menggunakan sistem informasi AMDALNet yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta menggunakan OSS RBA. Syarat penapisan AMDAL melalui AMDALNet. Yang pertama, kode KBLI rencana usaha dan atau kegiatan, surat kesesuaian tata ruang, data SHP yang dikemas dalam format zip, peta lokasi kegiatan atau tapak proyek dalam format PDF. Usaha atau kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban AMDAL, yaitu eksplorasi pertambangan, migas, dan panas bumi, penelitian pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup. Pengumuman. Instansi terkait mengumumkan rencana kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Contohnya pada pengumuman AMDAL, studi AMDAL rencana kegiatan pembangunan kawasan industri oleh PT Data Industri Gudang Indonesia. Pelingkupan. Pelingkupan AMDAL adalah proses untuk menetapkan dampak penting suatu proyek terhadap lingkungan. Pelingkupan juga disebut sebagai scoping. Tujuan perlingkupan AMDAL adalah menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Perlingkupan AMDAL dilakukan dalam rangka pengajuan AMDAL. Pada tahap ini, dilakukan penilaian awal untuk menentukan apakah suatu proyek atau kegiatan memerlukan analisis dampak lingkungan lebih lanjut melalui studi AMDAL atau tidak. Pelingkupan. Warga masyarakat yang berkepentingan dapat menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapannya kepada instansi yang bertanggung jawab dan atau pemrakarsa. Selain pelingkupan, ada juga proses penapisan AMDAL. Penapisan AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Yang keempat, penyusunan KA ANDAL. Kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KA ANDAL adalah dokumen yang menjadi pedoman awal dalam menyusun analisis dampak lingkungan. KA ANDAL berisi informasi mengenai rencana usaha, lokasi rencana, dan hasil pelibatan masyarakat. Isi-isi KA ANDAL meliputi identitas penanggung jawab usaha, deskripsi rencana usaha, lokasi rencana usaha, hasil pelibatan masyarakat, informasi kegiatan lain sekitar lokasi rencana kegiatan, dan keterkaitan lokasi rencana kegiatan dengan kegiatan lain sekitar, serta kawasan sensitif yang ada. Langkah-langkah menyusun KA ANDAL. Yang pertama, identifikasi rencana usaha dan kegiatan. Kedua,
Tentukan lokasi rencana usaha dan kegiatan. Ketiga, tinjau kesesuaian lokasi rencana usaha dan kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Keempat, libatkan masyarakat melalui pengumuman dan konsultasi publik. Kelima, uraikan hasil pelibatan masyarakat. Keenam, siapkan rencana pengelolaan dan pemantauan. Tujuan keandal. Keandal berfungsi sebagai pedoman untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan mengatur pelaksanaan analisis dampak lingkungan yang lebih rinci. Hasil kajian dalam keandal digunakan untuk memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, kelayakan atau ketidaklayakan rencana usaha dan atau kegiatan. Kelima, penyusunan dan penilaian andal, RKL dan RPL. Penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL, RKL, dan RPL dilakukan oleh Pemprakarsa dan Komisi Penilai AMDAL. Penyusunan 1. Pemprakarsa menyusun dokumen AMDAL, RKL, dan RPL berdasarkan kerangka acuan yang sudah disetujui. Kedua, draft dokumen AMDAL, RKL, dan RPL diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota. Terakhir, dokumen AMDAL, RKL, dan RPL diperbaiki jika diperlukan berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL. Keenam, persetujuan kelayakan lingkungan. Persetujuan kelayakan lingkungan atau PKL adalah keputusan yang menyatakan bahwa suatu lingkungan hidup layak untuk digunakan atau dapat dikelola. PKL dapat berupa keputusan kelayakan lingkungan hidup atau KKLH atau penyertaan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup atau PKPLH. PKL dapat diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. PKL merupakan prasyarat untuk mendapatkan izin berusaha atau persetujuan pemerintah. PKL juga dapat menyederhanakan regulasi perizinan yang dinilai rumit. Untuk mendapatkan PKL, Anda dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat atau daerah. Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan PKL: surat undangan validasi, surat permohonan asli, print out semua dokumen yang diupload dan dijilid menjadi satu buku, serta subfile berisi kompilasi semua dokumen yang diupload melalui USB flash disk. Jenis izin lingkungan lainnya, seperti analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL, UKL, UPL, RKL, RPL, serta SPPL. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.